Silakan duduk. Shalom. Firman Tuhan untuk kita hari ini temanya adalah jiwa yang tenang. Apa Bapak Ibu? Mazmur 62 ayat 2 sampai 7. Mazmur 62 ayat 2 sampai 7. Jiwa yang tenang. Kita bacakan bergantian ya. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, kita nanti sama-sama di ayat 7-nya. Dibaca dengan suara lantang, tidak buru-buru. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jiwa yang tenang. Saya buka di KKBI, arti tenang itu adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Ini tentang perasaan hati atau keadaan. Di manakah kita temukan jiwa yang tenang? Ada orang berkata, aku akan menemukan jiwa yang tenang. Hidupku akan tenang ketika aku punya tabungan, ketika aku sudah punya rumah, ketika aku sudah mendapatkan jodoh, ketika aku sudah mendapatkan anak. Apakah benar semua itu bisa membuat jiwa kita tenang? Banyak orang di sekitar kita yang punya segalanya, sukses dalam karir, memiliki harta yang melimpah, tetapi hidupnya tidak bahagia. Mereka stres, mereka depresi. Sehingga mereka harus mencari hiburan. Kalau mereka tidak mencari hiburan ke tempat-tempat yang gelap, mereka merasa tidak tenang. Banyak orang terkenal yang punya segalanya, bahkan di puncak karirnya. Kalau kita yang remaja sekarang, yang mengikuti tentang artis-artis Korea, sangat banyak pemuda Korea yang di puncak karirnya, mereka mati bunuh diri. Ada seorang komedian paling terkenal di Amerika. Dia dianggap orang yang paling lucu di dunia hiburan. Siapa namanya? Robin Williams. Tahun 2014, dia mati bunuh diri. Karirnya sangat moncreng. Uangnya sangat banyak. Dia sangat terkenal. Menurut kita seringkali berkata, Tuhan kalau engkau berikan ini kepadaku, kalau engkau berikan itu kepadaku, aku pasti akan tenang. Orang-orang yang kaya raya, mereka yang sukses dalam karir,
Tetapi jiwa mereka juga tidak tenang. Mereka gelisah, mereka cemas, mereka khawatir akan hidup. Putus asa. Ada mereka yang melarikan diri ke narkoba. Makanya banyak artis kita yang tertangkap karena mengkonsumsi narkoba. Ada yang melarikan diri ke miras. Dan ada yang mengakhiri hidupnya. Tahun 2000 di Indonesia ini sangat banyak orang yang mengalami gangguan jiwa. Kita tidak sadar di tengah-tengah lingkungan kita sangat banyak orang yang mengalami gangguan jiwa. Mereka bukan orang-orang yang miskin. Mereka bukan orang-orang yang kekurangan. Tahun 2022 di Jawa Tengah, 25% penduduk Jawa Tengah mengalami gangguan jiwa ringan. 25%. Mungkin di sana banyak anak Tuhan. Sedangkan kategori gangguan jiwa berat rata-rata 1,7 per mil atau kurang lebih dari 12.000. Penyebabnya multifaktor. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Itu di Jawa Tengah. Bagaimana dengan di Jakarta? Pasti lebih banyak. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita juga mengalami gangguan jiwa? Ketika kita menghadapi masalah, apakah kita juga mengalami ketidaktenangan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ujian dalam hidup? Apakah kita juga berkata, aku tidak bisa tenang kalau aku tidak begitu. Aku tidak bisa tenang kalau aku tidak ini dan itu. Kalau tidak ada masalah aku bisa tenang. Selama kita hidup di dunia ini. Masalah, persoalan, kesulitan akan silih berganti dalam hidup kita. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak berhadapan dengan masalah. Saya dari semalam sampai pagi ini aja udah banyak masalah. Terlebih sekarang ketika setiap tahun terasa lebih berat hidup itu. Setiap tahun kita lihat terasa lebih berat hidup itu. Kita sering berkata dulu di kampung, saya nggak tahu karena saya orang kampung. Makan ikan asin aja terasa nikmat. Kita boro-boro jalan-jalan, kita libur itu kalau kami hanya tahun baru pergi ke kebun binatang. Modal limun dan kue dibungkus di plastik. Baju baru hanya sekali setahun, tapi kita bisa bahagia. Sekarang, banyak hal yang membuat kita tidak bahagia, tidak tenang dalam hidup. Apalagi di era media sosial ini. Begitu tetangga kita menposting, dia makan di Sabu Haji, hati kita mulai panas. Kapan saya ke sana? Emang saya nggak bisa? Apalagi kalau dari kampung saya. Kalau dari kampung saya pasti dia langsung ngomong, macam udah hebat aja kawan itu. Macam dia aja yang bisa pergi ke sana. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak. Itu semua bisa membuat kita stres. Itu semua bisa membuat kita depresi. Masalah tidak pernah selesai dalam hidup kita. Terus silih berganti. Dari waktu ke waktu. Sudah muncul satu masalah. Belum selesai, muncul lagi masalah baru. Semua itu bisa membuat jiwa kita tidak tenang. Padahal Allah mau orang, umat tebusannya ini memiliki jiwa yang tenang. Di mana kita mendapatkan jiwa yang tenang? Raja Daud berkata tadi di ayat 2 itu, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apakah Raja Daud tidak memiliki masalah sehingga dia mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang? Justru karena bertubi-tubi masalah menimpa hidup Raja Daud. Dia tidak pernah lepas dari masalah. Ketika dia remaja, dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia memiliki masalah. Masalahnya apa?
Ada binatang buas yang mau menerkam kambing dombanya. Dan dia berhadapan dengan itu. Ketika dia diurapi Samuel menjadi raja. Banyak masalah dia hadapi. Saul sangat benci kepada dia. Saul setiap saat menginginkan kematiannya. Dan dikala menghadapi masalah itu, Daud berkata kepada kita semua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah, bukan di dekat yang lain. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 45 tadi. Raja Daud berada dalam situasi yang tidak aman. Kalau kita baca di raja-raja, apa yang melatar belakangi firman Tuhan ini, ada permufakatan jahat yang mau menghancurkan Raja Daud. Anak kandungnya, anak yang dikasihinya, Absalom, bersepakat, bermufakat dengan seorang penasehat kepercayaan yang bernama Ahitofel. Mereka mau menjatuhkan dia dari tahtanya. Mereka mau membunuh dia. Mereka mau menghancurkan dia. Mau menghempaskan dia, kata firman Tuhan. Dan di ayat 4 dan 5 firman Tuhan katakan, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Raja Daud mempunyai musuh dalam selimut. Di depannya memuji dia, di depannya mengagung-agungkan dia. Tetapi di belakangnya mengadakan permufakatan jahat. Mau menghempaskan dia, mau menghancurkan dia. Dan Raja Daud merasa dirinya seperti dinding yang miring yang mau roboh. Dinding yang miring yang mau roboh artinya apa? Tidak ada kekuatan yang menopangnya. Dia tinggal diginikan aja akan hancur. Begitulah perasaan Daud ketika dia mau dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita, terutama engkau ibu-ibu yang seperti aku. Kalau kita bayangkan anak kandung kita. Kita yang jadi orang tua. Anak kandung kita mau membunuh kita. Rasanya seperti apa? Anak kurang menghormati kita aja, kita udah marah sama anak, udah nggak mengasihi anak. Ya udahlah, biarnya terserah dia. Raja Daud nggak ngomong kayak gitu loh. Dia melarikan diri. Kenapa dia melarikan diri dari istananya? Dia tinggalkan tahtanya. Dia tinggalkan istananya. Bukan karena dia takut lihat Absalom. Tetapi dia tidak mau mengadakan pertempuran dengan Absalom. Karena kalau dia mengadakan pertempuran dengan Absalom, mungkin Absalom akan terbunuh. Dan dia tidak mau anak yang dikasihinya mati terbunuh. Anak yang kita besarkan mau membunuh kita. Anak yang kita kasihi mau membunuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seberapa tidak dihormati anak engkau saat ini. Kasih anakmu kurang. Jangan pernah tawar hatimu. Engkau selalu disakiti. Anakmu melakukan berulang-ulang. Tetaplah teguh. Tetaplah dibawa dia kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengubahkan hatinya. Amin. Bukan upayamu, bukan kekuatanmu. Bukan hikmatmu, tetapi hikmat Tuhan. Kemampuan dari Tuhan. Yang akan mengubahkan anak kita. Dalam situasi yang terhimpit ini, Daud membawa perkaranya kepada Allah. Daud mendekatkan diri kepada Allah. Daud berdoa kepada Allah. Satu-satunya sumber pengharapan
yang bisa diandalkan dalam hidup. Jiwa yang tenang akan kita nikmati ketika kita dekat dengan Allah. Ini yang diajarkan Raja Daud kepada kita pada pagi hari ini. Ini yang diajarkan firman Tuhan kepada setiap kita pagi hari ini. Bukan mengandalkan kekuatanku, bukan mengandalkan apa yang ada padaku, bukan mengandalkan kepintaranku, hikmatku, tetapi mengandalkan Dia. Allah yang tidak terbatas itu. Karena aku sangat terbatas, kekuatanku sangat terbatas, hikmatku sangat terbatas, segala apa yang kumiliki sangat terbatas. Aku akan datang kepada Allah yang tidak terbatas itu. Kenapa Raja Daud? Kita akan belajar kenapa Raja Daud dapat memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan yang mau menghancurkan dia. Karena Raja Daud menjadikan Allah penyelamat, perlindungan, dan pengharapan dalam hidupnya. Raja Daud memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan yang mau menghancurkan dia. Karena Raja Daud menjadikan Allah penyelamat, perlindungan, dan pengharapan dalam hidupnya. Mazmur 62, 3, 6 dan 7 tadi berkata seperti ini. Maaf, dari ayat 2 saya baca. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kita lihat apa kata Daud. Hanya Dialah, hanya. Sampai 4 kali Daud berkata, hanya dekat Allah saja. Hanya Dialah gunung batuku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Artinya tidak ada yang lain. Ketika Daud mengatakan hanya dekat pada Allah saja. Artinya ketika engkau saat ini menganggap engkau akan tenang. Dengan engkau bekerja keras, dengan engkau mati-matian mengumpulkan pundi-pundi, mengumpulkan harta, engkau menganggap masa tuaku akan tenang. Tidak, sama sekali tidak. Sebanyak apapun harta yang kau kumpulkan, kalau besok engkau kena kanker tidak bisa jalan, harta itu dalam sekejap akan mati. Tetapi firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan tidak kita temukan di dalam harta kita yang melimpah. Ketenangan tidak kita temukan ketika kita memiliki orang-orang yang hebat. Kata hanya di sini tidak ada yang bisa menggantikan. Amin. Dan itu yang harus kita katakan dalam diri kita. Ketika kita mengalami ujian dalam hidup. Agar kita tetap menemukan ketenangan dalam hidup. Agar kita memiliki jiwa yang tenang. Kita katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Engkaulah sumber pertolongan dalam hidupku. Hanya Engkaulah Allah keselamatanku. Ketika itu keluar dari mulut kita, kita akan mempunyai kekuatan untuk menjalani hidup ini. Amin. Kita tidak akan terus menangis. Ada orang yang mengatakan gini, aku tidak bisa tidur. Ketika orang tidur, dia sibuk sendiri. Kalau engkau sibuk sendiri tidak mendekatkan diri kepada Tuhan ketika orang lain tidur, yang ada di pikiranmu, yang ada di hatimu adalah pikiran-pikiran buruk. Engkau gelisah. Dan engkau mengikuti kegelisahan itu. Engkau menikmati kegelisahan itu dari hari ke hari. Engkau bukannya datang kepada Tuhan. Engkau bukannya mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Tetapi engkau sibuk dengan dirimu sendiri. Langsung engkau berhitung-hitung. Kalau aku lakukan ini,
aku akan dapat uang, aku bisa simpan. Kalau aku tipu ini dikit, tipu ono dikit, akan terkumpul segini. Kau nggak tahu, uang yang didapatkan dengan tidak halal, ketika engkau menyimpan itu, firman Tuhan katakan, seperti engkau menaruh anggur yang baru di dalam pundi-pundi yang sudah robek, bocor. Kau udah mengirit hidupmu, kau nggak pernah memberi. Boro-boro kau kalau pernah menyumbang orang. Memberi kepada Tuhan aja kau mikir. Sehingga ketika engkau memberi persembahan, engkau lipat seperti ini. Dan engkau taruh begini. Engkau tidak tahu bahwa engkau sedang memberi kepada penciptamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau memberi kepada Tuhan, miliki sikap yang hormat kepada Tuhan. Jangan engkau memberi, kau lipat itu uang paling kecil di kantongmu. Dan engkau taruh gini. Enggak kau lihat. Ketika kau memberi, kau tidak sedang memberi kepada orang yang mengumpulkan persembahan. Engkau bukan sedang memberi kepada pendeta Pauline, gembalamu yang ada di tempat ini. Tetapi ketika engkau datang ke tempat ini beribadah, engkau memberi. Engkau sedang memberi kepada Allah yang menciptakanmu, yang nyawanya tergantung kepadamu. Amin. Sehingga ada sikap hati memberi yang baik dari kita. Berikan dengan ini, jangan terlalu dikucuk-kucuk gitu. Berikan aja. Kalau engkau tidak memberikan banyak, katakan kepada Tuhan. Tuhan, ini yang bisa kubawa kepadamu. Terima ini. Dan ketika engkau sama sekali tidak punya uang, apakah kau boleh datang ke gereja? Boleh. Katakan kepada Tuhan, kau tidak perlu malu lihat kiri kananmu. Engkau berkata, Tuhan, aku tidak memiliki uang sama sekali. Tapi aku rindu tetap beribadah. Aku bawa hidupku. Tetapi ketika ada uang di dompetmu, nanti engkau jajan di situ gampang 15.000, 10.000, tetapi engkau berikan 2.000 kepada Tuhan. Engkau sedang menghina penciptamu. Engkau sedang meremehkan penciptamu. Seperti itulah Allah akan memperhitungkan engkau. Amin. Bagaimana sikapmu memberi? Seperti itulah Allah melihatmu. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jangan engkau berharap menuai di tempat engkau tidak pernah menanam. Di tempat di mana engkau tidak pernah menabur, engkau berharap akan menuai. Engkau pencuri kalau kau melakukan itu. Amin. Ini semua kayaknya kena semua ini kok pada. Amin. Saya rindu kita bertumbuh. Karena ketika kita bertumbuh, kita akan gampang memberi. Memberi kepada Tuhan. Sekali lagi saya tandaskan. Ketika engkau datang ke tempat ini, engkau memberi. Engkau tidak sedang memberi kepada pendeta Pauline. Tetapi engkau memberi kepada Tuhan. Allah pemilik hidupmu. Amin. Biar kita belajar bagaimana sikap kita dalam memberi. Jangan ada yang kucel banget karena itu paling jelek duitnya itu dikasih. Saya berusaha untuk menukar uang baru untuk persembahan saya. Ketika saya mendapatkan uang baru langsung saya luruskan di dompet saya umpetin. Itu akan saya siapkan dan di rumah saya ada amplop. Amplop persembahan. Setiap ada uang baru saya taruh di situ. Jadi kalau persembahan saya jelek, karena emang saya nggak mendapatkan yang baru. Saya mau memberikan, belajar memberikan yang baik kepada Tuhan. Karena saya juga mau mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Saya tidak mau mendapat receh-receh dari Tuhan. Amin. Raja Daud melihat musuh yang besar di hadapannya. Absalom dengan seluruh pasukan Israel yang sudah bisa dipengaruhinya. Beserta dengan penasihatnya Ahitofel. Namun dia tetap tenang. Dia menjadikan Allah penyelamat. Dia menjadikan Allah tempat perlindungannya. Dia menjadikan Allah pengharapan dalam hidupnya. Hanya daripada dia pertolongan. Bukan dari tempat yang lain. Dia berkata, engkau gunung batuku. Gunung batu itu sangat kuat. Di atasnya kita bisa berdiri kokoh. Di atasnya kita bisa berpijak dengan kokoh. Kita tidak goyah. Karena gunung batu itu sangat kuat.
Dan di atas gunung batu itu kita membangun segala harapan kita. Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang tidak terbatas. Di sanalah kita menggantungkan harapan kita, bukan kepada diri kita, tetapi kepada Allah yang sangat-sangat besar itu. Allah yang tidak terbatas itu. Ketika kita mengatakan Allah itu perkasa, Allah itu luar biasa, Allah itu hebat, Allah itu maha kuasa, kita akan bisa berkata seperti Daud, musuh itu ringan seperti angin, tidak ada. Bentar. Ayat 10, saya salah baca. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Orang-orang yang mau melakukan kejahatan kepada Raja Daud, dia menganggap mereka itu sangat kecil. Dia menganggap musuhnya itu sangat remeh. Dia menganggap pergumulannya itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan Allah yang mengasihi dia. Mereka ringan seperti angin. Amin. Pergumulan apa yang membebani hidupmu saat ini? Jadikan Allah penyelamatmu. Jadikan Allah sumber perlindunganmu. Jadikan Allah pengharapan dalam hidupmu. Bukan kepada dunia ini. Maka kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita. Ada ketenangan batin kita. Ada ketenangan jiwa kita. Raja Daud sangat yakin kepada Allah. Andalan satu-satunya dalam hidupnya. Jangan pernah kita mengandalkan yang lain. Karena kita percaya Allah kita maha kuasa. Allah kita penuh kasih setia. Dan dia akan bertindak adil kepada orang-orang yang takut akan dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sebesar apapun musuh yang sedang kau hadapi saat ini. Sebesar apapun pergumulanmu yang sedang kau hadapi saat ini. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Sebesar apapun kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Tidak sebanding dengan Allah yang kita sembah. Amin. Tidak sebanding dengan Allah yang kita sembah. Allah itu Allah yang mengasihi kita. Dia jauh lebih besar dari setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Allah tidak terbatas. Kalau sering ini kita katakan, kalau kita sering baca firman Tuhan dan ini kita baca, ini akan membangkitkan semangat iman kita. Ketika kita menghadapi semua badai kehidupan, jangan lari kepada orang lain, jangan seperti orang dunia. Kalau enggak karaokean aku enggak terhibur. Ketika badai melanda kehidupan kita, dalam kondisi seperti itu, andalkan Allah sebagai yang pertama dan satu-satunya yang kita ingat. Ketika terjadi sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita, ketika kesulitan menerpa kehidupan kita, yang pertama kita ingat bahwa kita memiliki Allah. Amin. Lari ke sana. Mendekat kepada dia. Mari kita jadikan Allah satu-satunya penyelamat kita. Kita jadikan Allah satu-satunya tempat perlindungan kita. Kita jadikan Allah satu-satunya pengharapan kita. Kita percayakan sepenuh hidup kita kepada dia. Amin. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Serahkan hidupmu artinya tidak kita pegang lagi. Kita serahkan, kita percaya apa yang terjadi dalam hidupku Tuhan. Engkau berdaulat atasnya. Engkau dapat mengubah segala sesuatunya. Amin. Tidak ada kejadian yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Allah berdaulat atas hidup kita. Kalau Allah berdaulat atas hidup kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Dia akan bertindak.
Yang kedua, Raja Daud dapat memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan yang mau menghancurkan dia. Karena Raja Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Raja Daud memiliki jiwa yang tenang di tengah badai kehidupan yang mau menghancurkan dia. Karena Raja Daud sangat dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur, luar biasa, dalam keadaan apapun Raja Daud itu datang kepada Tuhan. Di pagi ada doa pagi, ada doa siang, ada doa sore, ada doa dikejar-kejar musuh, ada doa syukurnya, ada pengagungan kepada Tuhan. Raja Daud itu sangat senang mengagungkan Tuhan. Dalam setiap dia lepas dari persoalan yang dihadapi, dia selalu datang kepada Tuhan. Dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak pernah bermegah atas apa yang dia peroleh. Dia tidak pernah lupa akan penciptanya. Dia tidak pernah lupa Allah yang mempromosikannya menjadi raja. Dan ini yang harus kita ingat dalam hidup. Kita harus memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Kita senantiasa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Raja Daud, kalau kita baca Alkitab, Raja Daud adalah contoh teladan bagi kita yang hidupnya sangat dekat. Kalau kita lihat puji-pujian, itu rata-rata diambil, digubah dari Mazmur Daud. Dia senantiasa memuji Tuhan, bahkan dia berkata kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia meminta dirinya sendiri memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ini Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ketika engkau menghadapi masalah, mendekatlah kepada Tuhan dan katakan dalam dirimu, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Raja Daud di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang mau merampas nyawanya, merampas tahtanya, dia datang kepada Tuhan. Ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya yang mau membunuh dia, di dalam pelarian pun, dia tidak bisa. Pada saat Raja Daud hidup, orang beribadah, bait Allah itu hanya ada di Yerusalem. Sehingga ketika dia ada dalam pelarian, dia tidak bisa datang ke bait Allah. Dia tidak bisa beribadah. Sehingga di Mazmur 84 dia berkata seperti ini. Mazmur 84. Ada kerinduan yang dalam bagi Raja Daud untuk datang kepada Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ayat 2. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Begitu dalam kerinduannya untuk mengalami hadirat Tuhan. Kita saat ini sangat gampang untuk beribadah. Tidak seperti zaman Raja Daud. Mereka harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer. Tidak ada kendaraan seperti sekarang. Tetapi mereka merindukan berjumpa dengan Allah. Mau mengalami hadirat Allah. Karena dalam hadirat Allah itulah kita mendapat kekuatan. Karena dalam hadirat Allah itulah kita mendapat ketenangan. Raja Daud sangat dekat dengan Allah. Dan itu membuat dia jiwanya tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Raja Daud juga sangat mengenal Allah yang dia sembah.
Sehingga dia bisa berkata, ketika dalam menghadapi permasalahan, ketika menghadapi dalam ujian, dia sangat tahu Allah itu sangat mengasihi dia. Allah itu perkasa, Allah itu tidak terbatas. Sehingga dia ketika menghadapi masalah dia berkata seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 itu. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau sumber pertolonganmu adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Apalagi yang harus kita khawatirkan dalam hidup. Apalagi yang harus kita takutkan dalam hidup. Apalagi yang membuat kita gusar dalam hidup. Kita hanya tinggal mendekat kepada Dia. Kita hanya tinggal datang kepada Dia. Berdoa senantiasa. Doa itu nafas kehidupan orang Kristen. Ketika engkau tidak rajin berdoa, nafasmu akan terengah-engah. Kau tidak bisa tenang ketika kau menghadapi masalah. Engkau akan senantiasa gusar. Tabunganmu aja kurang, kau bisa resah. Saya gak punya uang juga biasa-biasa saja. Karena emang dari dulu sering gak punya uang. Tahun 2011 saya dioperasi di rumah sakit Cikini. Malam sebelum dioperasi saya berada di kamar di kelas 2. Jadi kami ada beberapa orang. Setelah malam kira-kira setengah jam 7 atau jam 8-an, seorang pendoa masuk. Saya lagi duduk di kursi pengunjung. Dia bertanya kepada saya, mana ya yang namanya Rosmaida ini yang mau dioperasi besok? Saya bilang, saya Bu, ada apa Bu? Oh, dia lihat muka saya dari atas bawah, dia lihat saya. Saya mau berdoa untuk Ibu. Oh ya silakan Bu, terima kasih ya Bu. Dia lihat saya, senyum sana senyum sini. Dia ngelihat saya tidak ada muka ketakutan. Ibu ini menangis. Sudah 20 tahun saya melayani di tempat ini Bu. Baru ibu yang pernah saya lihat bisa senyum mau menghadapi operasi. Kenapa saya bisa tenang ketika mau menghadapi operasi? Apakah saya orang yang tidak punya takut? Saya penakut orangnya. Lihat silet aja saya takut, apalagi mau menjadi operasi. Tetapi saya menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Saya percaya Dia akan menolong saya. Nyawa saya ada di tangan Dia. Lagi duduk manis pun saya menikmati kopi, saya bisa dipanggil olehnya. Bukan hanya di meja operasi saya bisa dipanggil. Saya percayakan hidup saya sepenuh. Orang tua itu menangis melihat saya. Saya ditepok-tepok. Saya bangga lihat kamu. Apa yang kau alami ketika engkau menghadapi masalah? Apakah engkau guling-guling? Menyalahkan Tuhan? Menyalahkan tetanggamu? Menyalahkan suami, anak, istri? Menyalahkan bosmu di kantor? Siapa yang suka kita salahkan? Mari datang kepada Tuhan. Kita lihat seperti Hana. Hana, ibu Samuel. Kalau kita baca di 1 Samuel, nggak usah kita baca. Kalau kita baca di 1 Samuel 1, Hana seorang wanita yang selalu disakiti oleh madunya. Dia tidak memiliki anak. Sehingga pada waktu itu kalau seorang wanita tidak memiliki anak, suaminya bisa mengambil istri lagi. Kalau sekarang itu nggak bisa Pak Polin. Jadi nggak usah ada pikiran, oh dulu bisa istri 2 ya. Ya wakil gembala ya. Karena tadi saya lihat semangat di sini. Apa dia berjiwa muda, apakah untuk memberi dorongan? Ada beberapa pertanyaan di benak saya. Saya bercanda. Dia tidak memiliki anak sementara madunya memiliki beberapa anak. Setiap mereka datang ke rumah Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan. Madunya ini selalu menyakiti hatinya.
Madunya ini selalu menyakiti hatinya. Padahal suaminya sangat mengasihi dia. Dia selalu disakiti tiap tahun. Penina istri kedua ini selalu menyakiti hatinya. Tetapi apa yang dilakukan Hana? Dia datang kepada penina. Dia ambil itu tampar, dia pak, pak. Oh bukan. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa seperti orang gila kata Imam Eli. Dia menangis kepada Tuhan. Dia membawa perkaranya kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah mendengarkan doanya. Amin. Apapun yang kau hadapi saat ini, bawa perkaramu kepada Allah. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dia Allah yang mampu menyembuhkan penyakit kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Dia Allah yang mampu melakukan apa yang dunia ini tidak mampu lakukan. Hati yang keras, bawa kepada Allah. Biar Allah yang mengubahkan hati yang keras yang kita hadapi setiap hari di dalam rumah kita masing-masing. Jangan ada kita yang mengandalkan kekuatan kita. Jangan ada kita yang mengandalkan kepintaran kita. Tetapi berserah penuh, bawa kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Untuk engkau bisa mengenal Allah dengan benar, kita harus rajin baca firman. Kita harus serius mendengarkan firman Tuhan. Kita harus rajin bersekutu, rajin beribadah, rajin berdoa. Engkau akan semakin mengenal Allah. Dan engkau akan tahu seberapa besar kasih Allah itu akan hidupmu. Dia akan datang untuk memberi pertolongan kepadamu pada waktunya. Amin. Mari kita tundukkan kepala.